Selamat siang, sekarang hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Kami dari awal laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS Auto Backup. Ini pesanan dari Kabupaten Bandung, untuk namanya disensor dari Tokopedia Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik, untuk tampilan depan di sini ada indikator PLN, indikator PLTS. Di sini ada wattmeter, baterai capacity, dan switch selector. Kemudian untuk bagian dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai atau panel surya. Di sini input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan outputnya. Untuk pemasangan baterai dan panel surya ini untuk positif dan negatif tidak boleh terbalik. Kemudian nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV yang dinyalakan. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Dan nanti untuk mematikan MCB PV dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang dimatikan. Baik, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. Seperti ini, tegangan dari baterai sudah masuk, kemudian indikator dari inverter juga sudah masuk. Kemudian kita lihat di bagian depan untuk indikator dari PLTS sudah menyala. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya seperti ini. Untuk output kami menggunakan kipas angin ini. Kita lihat di bagian wattmeter. Di sini untuk output dari inverter atau PLTS itu 228 volt. Kemudian yang warna kuning ini outputnya atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian yang warna putih ini suhu di dalam box. Kemudian di sini ada arus output, kemudian ada timer, dan yang paling bawah kWh meter. Oke, seperti itu untuk informasi untuk output dari PLTS. Kemudian kita sambungkan ke listrik dari PLN. Oke, seperti ini. Listrik dari PLN sudah masuk ya. Kita lihat dulu tegangan dari PLN 219 volt ya. Atau untuk listrik dari PLN ini lebih rendah daripada PLTS. Oke, baik, di sini ada switch selector ya. Jadi untuk switch selector sendiri, ini untuk memilih mode. Di sini ada 3 mode: mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Kami jelaskan secara singkat untuk mode auto. Jadi untuk mode auto, nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Kemudian jika kapasitas dari baterai ini sudah berkurang sampai di bawah 12 volt, output akan berpindah ke PLN. Namun untuk PLTS tetap standby atau masih aktif ya. Namun outputnya langsung berpindah menggunakan PLN. Dan nanti jika baterai berkurang sampai di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan. Output tetap menggunakan PLN ya. Nanti jika baterai sudah terisi sampai 11,7 volt atau sekitar 40% dari kapasitas baterai, PLTS akan dinyalakan kembali, namun output masih menggunakan PLN. Dan nanti jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 13 volt, PLTS output akan berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kita simulasikan saja untuk mode auto. Jadi untuk mode auto nanti kita simulasikan jika baterai sudah berkurang sampai di bawah 12 volt. Oke, seperti ini. Output berpindah menggunakan PLN, namun di sini untuk PLTS ini tetap standby aktif. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN ini padam, maka
PLTS akan membackup. Oke, seperti ini. Listrik dari PLN padam, maka output tetap aktif atau berpindah menggunakan PLTS. Jika listrik dari PLN sudah nyala, maka PLTS akan tetap aktif, namun output akan menggunakan PLN. Kemudian jika baterai ini sampai di bawah 11,3 volt, maka PLTS ini akan dimatikan. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan, dan PLTS ini akan dinyalakan kembali, atau inverternya nanti akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 11,7 volt. Oke, seperti ini. Di atas 11,7 volt PLTS akan dinyalakan kembali, namun untuk output tetap menggunakan PLN. Nanti jika baterai sudah terisi sampai dengan 13 volt, output baru akan menggunakan PLTS kembali. Oke, kita simulasikan. Jika baterai sudah terisi sampai 13 volt, ya seperti ini. Baterai sudah terisi sampai 13 volt, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita berpindah ke mode PLTS. Untuk mode PLTS ini prioritas utama outputnya menggunakan PLTS secara terus menerus. Nanti jika baterai sudah terkuras atau berkurang sampai di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan otomatis langsung dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Baik, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan langsung dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai 11,7 volt atau di atas 40% dari kapasitasnya ya. Saat ini kapasitas di bawah 30% atau sekitar 23% ya. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi sampai di atas 11,7 seperti ini, PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, untuk mode PLTS seperti itu. Kemudian kita beralih ke mode PLN seperti ini. Jadi untuk mode PLN, output akan menggunakan PLN secara terus-menerus, dan jika nanti listrik dari PLN ini padam, output langsung di backup menggunakan PLTS. Oke, seperti ini. Listrik dari PLN padam, output langsung berpindah menggunakan PLTS. Untuk PLTS ini akan membackup dengan catatan kapasitas dari baterai ini harus di atas 11,3 volt atau di atas 30% dari kapasitas baterainya. Dan jika baterai kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS ini juga akan ikut dimatikan dan tidak akan membackup jika listrik dari PLN padam. Seperti itu ya untuk keterangan dari mode PLN. Oke, seperti ini. Jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, output langsung berpindah menggunakan PLN. Baik, secara fungsi untuk blok panel ini sudah berfungsi dengan normal ya. Baik, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.